Pada tahun 1893, tepatnya di Aceh Darussalam, terjadi perang antara rakyat Aceh melawan Belanda. Perang ini ditandai dengan perubahan strategi perang gerilya yang dipimpin oleh Teku Umar. Dengan semangat di antara rakyat Aceh, termasuk tokoh seperti Cut Nyak Dien dan Panglima Polim. Setelah periode perang total di awal Perang Aceh, periode ketiga beralih ke bentuk perang gerilya yang lebih berkelanjutan melawan Belanda. Semangat perang jihad ini sangat menguatkan perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan ini tidak hanya dipimpin oleh penguasa, tetapi juga melibatkan ulama dan rakyat secara luas yang menjadi sumber kekuatan utama gerakan gerilya. Setelah masa Perang Aceh sebelumnya, Belanda mencoba menaklukkan Aceh bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan politik memikat hati para bangsawan Aceh agar berpihak kepada mereka. Pada Agustus 1893, Teku Umar menyatakan tunduk kepada Belanda dan diangkat menjadi panglima militer. Namun, langkah ini menimbulkan strategi tersendiri karena Teku Umar memanfaatkan senjata dari Belanda untuk kemudian melawan mereka kembali bersama Panglima Polim. Periode ini menandai masuknya Perang Aceh ketiga yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan strategi gerilya yang membuat Belanda cukup kewalahan. Begitu ambisinya Belanda ingin menguasai Aceh, Belanda langsung menuntut bahwa Aceh harus tunduk terhadap Belanda. Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Syah. Sultan Aceh tersebut menolak semua tuntutan pemerintah Belanda sampai akhirnya pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh akibat dari penolakan tersebut. Jalannya perang. Pada 1893, Teku Umar berpura-pura tunduk kepada Belanda dan diangkat menjadi panglima militer dengan membawa 250 pasukan bersenjata lengkap. Dia kemudian berbalik arah dan kembali bersatu dengan Panglima Polim untuk menyerang Belanda. Pada 11 Februari 1899, pertempuran di Malaboh terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Teku Umar gugur. Kematian Teku Umar membuat semangat rakyat tetap berkorban, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Syah. Pada 1903, Belanda melakukan penangkapan keluarga Panglima Polim. Pada 6 September 1903, Panglima Polim bersama 150 pengikutnya menyerah. Kemudian, pada 1904, Sultan Muhammad Daud Syah dipaksa menandatangani plakat pendek yang isinya Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. Aceh tidak boleh berhubungan dengan bangsa asing selain Belanda. Dan yang terakhir, Aceh menaati perintah dan peraturan Belanda. Dengan ini, Aceh secara resmi berada di bawah kekuasaan Belanda. Panglima Polim, salah satu pemimpin besar perlawanan Aceh terhadap Belanda. Sultan Mahmud Syah, pemimpin Kesultanan Aceh pada masa awal perlawanan dan tokoh sentral di pihak Aceh. Teku Umar, pemimpin gerilya yang sangat terkenal, dikenal karena strateginya yang cerdik dan berani, termasuk berpura-pura menjadi sekutu Belanda untuk mengumpulkan senjata. Christian Snouck Burgronge, seorang ahli Belanda yang ahli strategi.
Ia menyamar sebagai seorang ulama dan hidup di Aceh untuk mempelajari masyarakat dan pemerintahannya, memberikan informasi penting untuk upaya menundukkan Belanda. 1. Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang Nomor 11 2006. Bukti, setelah perlawanan panjang sejak kolonial, tuntutan Aceh terhadap pengakuan identitasnya akhirnya diwujudkan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hasil dari MUU Helsinki. Pengaruh masa kini, Aceh boleh menerapkan syariat Islam secara formal dalam hukum lokal. Aceh mendapatkan 70% bagi hasil dari pengolahan migas, lebih besar dibanding provinsi yang lain. Ada partai lokal di Aceh yang tidak ada di provinsi lain di Indonesia. Relevansi bagi penerus bangsa. Status ini menunjukkan bahwa warisan konflik kolonial masih berbuah kebijakan konkret dalam bentuk desentralisasi dan pengakuan identitas daerah yang menjadi presiden bagi daerah lain di Indonesia ketika berbicara tentang otonomi. Bukti hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 1. Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang Nomor 11 2006. Bukti, setelah perlawanan panjang sejak kolonial, tuntutan Aceh terhadap pengakuan identitasnya akhirnya diwujudkan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hasil dari MUU Helsinki. Pengaruh masa kini, Aceh boleh menerapkan syariat Islam secara formal dalam hukum lokal. Aceh mendapatkan 70% bagi hasil dari pengolahan migas, lebih besar dibanding provinsi yang lain. Ada partai lokal di Aceh yang tidak ada di provinsi lain di Indonesia. Relevansi bagi penerus bangsa. Status ini menunjukkan bahwa warisan konflik kolonial masih berbuah kebijakan konkret dalam bentuk desentralisasi dan pengakuan identitas daerah yang menjadi presiden bagi daerah lain di Indonesia ketika berbicara tentang otonomi. Bukti hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 3. Arsitektur dan situs sejarah sebagai warisan dunia. Bukti, Benteng Indrapatra, Masjid Raya Baitur Rahman sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda dibakar lalu dibangun kembali oleh kolonial. Situs-situs peninggalan perang Aceh kini dilestarikan sebagai cagar budaya nasional. Pengaruh di masa kini, menjadi pusat pendidikan sejarah, Museum Tsunami dan Museum Aceh memanjang kisah perlawanan. Menjadi destinasi wisata sejarah yang berdampak langsung pada ekonomi Aceh. Relevansi, bagi generasi penerus, situs ini bukan hanya simbol, tetapi juga sumber ekonomi dan pengetahuan yang berkelanjutan. Bukti, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang cagar budaya Aceh.